cut 'em off, I need help. I know how to make the girl go crazy. Hai teman-teman, saat ini kami akan membahas mengenai jenis-jenis parasit yang menyerang ikan dan udang, beserta karakteristik dari parasit-parasit tersebut. Di sini kami akan menjelaskan 5 jenis parasit yang menyerang ikan dan udang, di antaranya yang pertama ada protozoa, di mana menggunakan parasit Trichodina sp. Yang kedua adalah jamur yang menggunakan parasit Saprolegnia parasitica. Yang ketiga adalah arthropoda yang menggunakan parasit Argulus sp. Yang keempat adalah helminth yang menggunakan parasit Anisakis sp. Dan yang kelima itu menggunakan parasit Acanthocephala. Di sini saya akan membawakan materi ini bersama partner saya. Perkenalkan, nama saya Angelina Jian G. Bupu dengan NIM 1813010048, mahasiswa semester 4 kelas BDPB, dan partner saya bernama Yovita Jesigeno dengan NIM 1813010053, kelas BDPB semester 4. Yang pertama adalah protozoa, di mana pada protozoa ini dia menggunakan parasit Trichodina sp. Jadi Trichodina sp merupakan salah satu ekoparasit yang berasal dari golongan Ciliata, di mana parasit Trichodina sp ini dia biasanya menyerang ikan air tawar. Nah, parasit ini merupakan salah satu masalah dalam lingkungan budidaya karena parasit ini dia dapat menimbulkan kerugian yang ekonomis, lalu pertumbuhan ikan menjadi terhambat, dan juga dia dapat menyebabkan periode pemeliharaan dalam lokasi budidaya menjadi lebih lama. Trichodina sp ini dia menjadi salah satu penyakit yang berat karena dia dapat menimbulkan infeksi berupa peninggalan bekas luka yang terdapat pada tubuh bagian luar pada ikan. Nah, bekas luka pada tubuh ikan itu kemudian dapat menjadi wadah untuk virus atau parasit lain yang lebih berbahaya yang dapat menyerang ikan tersebut. Trichodina sp ini dia menyerang bagian permukaan tubuh dari ikan, sirip ikan, dan insang ikan. Parasit ini menyebabkan penyakit gatal pada ikan yang dikenal dengan nama trichodiniasis. Ikan yang terserang Trichodina sp ini ditandai dengan adanya bintik-bintik putih keabu-abuan dan terjadi peningkatan lendir pada permukaan tubuhnya. Yang berikut adalah karakteristik atau ciri-ciri dari Trichodina sp. Yang pertama, Trichodina sp merupakan penyebab penyakit trichodiniasis, yang dimana penyakit tersebut atau Trichodina ini merupakan bagian dari kelompok protozoa dari kelompok Ciliata. Yang kedua, Trichodina sp dia berbentuk cakram bulat seperti mangkok dengan gigi-gigi yang terdapat di bagian tengah. Yang ketiga, Trichodina sp memiliki bulu getar peritrika dan bentuk bundar seperti cawan dengan diameter 50 mm. Yang keempat, sisi-sisi tubuh Trichodina sp dia berbentuk cembung. Pada bagian yang cembung itu dia berfungsi sebagai tempat menempel silia, di mana silia ini berperan sebagai alat pergerakan pada permukaan tubuh inang. Yang kelima, Trichodina sp ini dia memiliki dua bagian, yaitu anterior dan posterior, di mana anterior dan posterior ini dia berbentuk cekung dan berfungsi sebagai alat penempelan pada inang. Dan yang keenam, Trichodina sp ini dikenal sebagai parasit yang memiliki dua inti, yaitu inti besar dan inti kecil, di mana inti kecil dia memiliki bentuk bundar menyerupai vakuola, dan inti besar dia berbentuk seperti tepal kuda. Yang kedua adalah jamur, di mana pada jamur ini menggunakan parasit dengan jenis Saprolegnia parasitica. Jadi jamur Saprolegnia parasitica ini merupakan parasit yang menyerang hampir semua jenis ikan air tawar. Di antaranya itu ada ikan mas, ada ikan tawes, ikan nila, ikan gurami, baik pada benih maupun pada telurnya.
telur dari ikan-ikan yang telah terserang jamur ini biasanya dia tidak akan terbuahi lagi, di mana telur-telur tersebut akan kehilangan transparasinya atau keruh akibat kuning telur yang pecah dan telah menutupi ruang periviteline. Nah, saprolegnesis ini dia merupakan penyakit pada telur atau pada ikan yang disebabkan oleh Saprolegnia parasitica. Timbulnya serangan penyakit Saprolegnia parasitica ini diakibatkan oleh kondisi lingkungan yang kurang baik dan tidak adanya interaksi yang serasi antara lingkungan dan biota yang dibudidayakan, sehingga menyebabkan ikan atau biota yang dibudidayakan itu menjadi stres. Yang berikut adalah karakteristik atau ciri-ciri dari Saprolegnia parasitica. Nah, ciri-ciri yang pertama, Saprolegnia parasitica merupakan jamur bercabang yang hifanya itu tidak bersepta. Yang kedua, memiliki proses reproduksi secara aseksual di mana terdapat zoosporangium yang lengkap di bagian ujung dari hifa yang fertil. Yang ketiga, Saprolegnia parasitica dia memiliki hifa yang transparan atau yang biasa dikenal dengan hialin, bercabang, tidak bersepta, dan berukuran paling besar antara 7 sampai dengan 50 mm. Yang keempat, Saprolegnia parasitica merupakan jamur yang memiliki filamen. Yang kelima, Saprolegnia parasitica merupakan organisme yang tidak memiliki sekat koenositik, di mana dia hidup pada air tawar dan untuk mendapatkan makanan ia hidup secara saprofit atau menjadi parasit. Ciri yang keenam, Saprolegnia parasitica ini dia memiliki sporangium yang berdiameter 100 mikron dengan sporangium yang ukurannya lebih besar atau lebih lebar dari hifanya. Nah, miseliumnya berkembang di dalam substrat, sedangkan yang terlihat di luar substrat berfungsi untuk alat perkembangbiakan. Ciri yang ketujuh, Saprolegnia parasitica merupakan jamur yang dapat tumbuh pada suhu 0 sampai dengan 35 derajat Celcius dengan pertumbuhan optimal berada pada suhu dengan kisaran 15 sampai dengan 30 derajat Celcius. Parasit yang berikutnya adalah arthropoda ataupun krustasea. Salah satu contoh jenis parasit dari kelas arthropoda ataupun krustasea yaitu Argulus indicus. Argulus indicus merupakan ektoparasit yang menyebabkan kerugian ataupun masalah pada ikan hias. Karena Argulus indicus ini dia itu akan menginfeksi ikan air tawar di bagian sirip, kulit, insang, dan juga seluruh permukaan tubuh. Argulus indicus ini dikenal dengan kutu pada ikan. Ini merupakan gambar Argulus indicus. Gambarnya seperti kutu karena dia merupakan kutu pada ikan. Argulus indicus memiliki ciri-ciri. Yang pertama, bentuk seperti kutu yang berwarna keputih-putihan. Yang kedua, dia itu menempel pada bagian tubuh ikan. Yang ketiga, dia memiliki 2 alat penghisap, sehingga karena memiliki alat penghisap, dia disebut sebagai kutu ikan. Dan yang keempat, pada pinggiran karasipnya terdapat 4 pasang kaki yang berfungsi untuk berjalan pada bagian tubuh ikan, untuk berenang bebas, dan untuk berpindah dari ikan yang satu ke ikan yang lain. Kemudian bagian-bagian tubuh Argulus. Argulus mempunyai bentuk tubuh yang pipi, dorsoventral, oval, transparan, dan memiliki panjang yang berkisar antara 4-10 mm. Tubuh parasit ini dibedakan menjadi 3 bagian besar, yaitu cephalothoraks, toraks, dan juga abdomen. Pada bagian dorsal, dilindungi cerasep yang menutupi bagian cephalothoraks. Argulus mempunyai organ pendeteksi inang yang terdiri dari antenulae dan juga antena. Antenulae terdiri dari 2 segmen yang dilengkapi dengan spina posterior serta processus pada bagian dasar spinal. Sedangkan untuk antena, dia itu terdiri dari 4 segmen, di mana segmen basal merupakan ukuran yang paling besar. Parasit ini juga dia memiliki proboscis dan juga stylit, di mana proboscis berfungsi untuk menghisap darah dan juga stylit berfungsi untuk melukai inang.
Toraks terdiri dari 4 segmen yang masing-masing dilengkapi dengan sepasang kaki renang yang disebut juga dengan thoracopods. Untuk mengetahui perbedaan antara Argulus jantan dan Argulus betina, kita dapat melihat dari kaki renang keempat. Kaki renang Argulus jantan dia itu dilengkapi dengan soket dan juga pek yang akan digunakan untuk proses fertilisasi. Sedangkan pada Argulus betina, dia tidak dilengkapi dengan soket dan juga pek. Yang berikutnya adalah parasit dari kelas Helminth. Salah satu contoh parasit dari kelas Helminth yaitu Anisakis sp. Anisakis sp ini merupakan cacing yang biasanya menyerang ikan ataupun mamalia laut. Anisakis sp ini dia juga bisa menyerang manusia karena terdapat pada ikan kaleng yang dikonsumsi oleh manusia. Apabila dia dikonsumsi oleh manusia, maka akan menyebabkan penyakit anisakiasis pada manusia. Ini merupakan gambar cacing Anisakis sp yang terdapat pada ikan kaleng. Seperti ini. Jadi, cacing Anisakis ini merupakan cacing dari kelas Nematoda, di mana bentuknya giling memanjang dan memiliki ukuran panjang antara 7-22,5 mm. Bentuk tubuhnya tumpul pada bagian posterior dan meruncing pada bagian anterior serta berwarna putih sampai berwarna krem. Bagian esofagus memiliki panjang 1,3-2 mm yang terletak di bagian anterior ventriculus dan akan terlihat jelas pada saat dia stadia larva. Bagian ventriculus terletak di bagian akhir esofagus dengan panjang 0,5-0,99 mm. Bagian ekor berbentuk tumpul dengan panjang antara 0,08 sampai dengan 0,58 mm. Bagian ekor ini dilengkapi dengan nukron kecil yang berukuran 0,015 sampai 0,02 mm. Yang berikutnya adalah parasit dari kelas Helminth, yaitu Acanthosepala. Acanthosepala ini termasuk dalam kingdom Animalia dan dikenal sebagai cacing parasit yang memiliki duri. Duri tersebut berguna sebagai pengait untuk menusuk usus inang. Duri ini seperti belalai yang terdapat pada cincin kait berduri yang tersusun secara horizontal dan berguna untuk Acanthosepala dapat menempel ke jaringan tubuh inang. Selain itu, dapat menempel juga sebagai alat untuk menusuk ataupun menembus dinding usus inang. Jadi dapat dilihat pada gambar, ini merupakan gambar dari Acanthosepala. Acanthosepala ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, tidak memiliki mulut. Yang kedua, tidak mempunyai sistem pencernaan. Yang ketiga, mempunyai duri di kepala yang biasa disebut juga dengan proboscis. Yang keempat, memiliki bentuk tubuh yang bilateral simetris. Yang kelima, memiliki kulit dengan tegumen tipit untuk menutupi epidermis yang terdiri dari syncytium tanpa dinding sel. Kemudian, memiliki rongga tubuh yang dilapisi oleh mesodermis dan tidak memiliki organ peredaran darah dan juga pernapasan. Karena tidak memiliki organ peredaran darah, pernapasan, dan juga sistem pencernaan, cacing ini dia menyerap nutrisi dari tubuh inang. Yang berikutnya adalah jenis kelamin Acanthosepala terdapat dua macam, yaitu jantan dan juga betina. Jantan memiliki dua testis yang terletak di kedua sisi. Masing-masing terdapat vas deferens yang mengandung 3 diverticula atau seminalis vesicula. Jantan juga memiliki 3 pasang kelenjar semen ditemukan di belakang testis yang menuangkan sekresi mereka melalui saluran ke vas deferens. Take the time to cut 'em off, I need help. I know how to make the girl go crazy.